Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang daftar guru honorer kategori aman dan 100% pasti diangkat P3K tahun 2022 ini. Nah, sobat-sobatnya, apakah kira-kira teman-teman ini termasuk di dalamnya? Ayo kita manfaatkan peluang ini. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dalam seleksi P3K di tahun ini terdapat 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K, yang mana semua itu didasarkan pada formasi yang tersedia di daerah kita masing-masing. Jika formasi kita tersedia banyak, maka nanti akan berlaku untuk seleksi yang pertama, yaitu melalui mekanisme penempatan. Ini adalah khusus bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade, baik itu dari THK 2, guru honor sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Artinya nanti individu ini akan langsung ditempatkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya jika nanti formasinya ini masih tersedia, maka di sini nanti akan dibuka untuk seleksi yang kedua, yaitu melihat kesesuaian dan verifikasi. Ini berlaku untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, jika masih tersedia formasi, dibukalah untuk seleksi yang ketiga, yaitu tahapan tes seleksi teman-teman, yang mana untuk seleksi yang ketiga menggunakan sistem CAT UNBK. Inilah nanti untuk pesertanya itu dari teman-teman lulusan PPG, kemudian guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodi kurang dari 3 tahun, dan juga guru honor sekolah swasta. Kelihatannya kalau misalkan kita cermati pada bagian ini, maka terlihat sangat sederhana teman-teman. Artinya di sini harapan sangat besar bagi teman-teman kita yang sudah lulus passing grade ya, untuk diangkat di tahun ini. Kemudian yang begitu juga dengan THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Kita nggak perlu lagi mengikuti seleksi CAT UNBK seperti tahun kemarin. Begitu juga di sini harapan sangat besar bagi teman-teman peserta umum, utamanya lulusan PPK kan sudah punya serdik, otomatis untuk teknisnya ini langsung lulus. Guru honor sekolah swasta juga nggak kalah senangnya juga karena banyak yang punya serdik ya, sehingga nanti untuk kompetensi teknis ini nanti akan bisa langsung lulus. Begitu juga untuk yang guru honor sekolah negeri, ya mana sebenarnya meskipun belum lulus passing grade atau belum pernah mengajar, belum pernah mengikuti seleksi, namun di sini peraturannya guru honor sekolah negeri yang ada di sekolah induk buka informasi ini adalah tidak akan tergeser. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Namun kita harus ketahui bersama bahwa ada syarat mutlak ya dalam seleksi P3K 2022 ini supaya bisa berjalan lancar, mulai dari mekanisme seleksi yang pertama, kedua, dan juga ketiga, sehingga akan terakomodir untuk kita bisa lulus P3K di tahun ini. Nah, jadi kita harus banyak berdoa dan juga mengatur strategi mulai dari sekarang. Nah, di sini dari peserta baik itu yang seleksi pertama, seleksi kedua, dan juga ketiga, tentunya di sini ada yang sudah dapat dikatakan aman dan juga ada yang belum aman, teman-teman. Nah, untuk melihat standarisasi apakah kita itu termasuk dalam kategori aman, artinya kalau aman, di sini kita nanti bisa lulus passing grade ini, bisa langsung ditempatkan, langsung berkasan. Kemudian di sini kita nggak perlu ikut tes, namun kita bisa langsung untuk pemberkasan dan penempatan. Kemudian seleksi kita bisa berjuang untuk mengupayakan nilai terbaik sehingga lulus. Dan di sini kita bisa cek secara mandiri apakah daerah kita itu cukup formasi apakah tidak, apakah sudah aman formasi di daerah kita. Ya, pada di sini juga bisa kita kutip dari jpnr.com, disampaikan bahwa dari Bapak Dirjen GTK menyatakan masih ada 173.845 guru yang sudah lulus passing grade P3K 2021 ini bakal tidak bisa terakomodasi seluruhnya untuk di tahun ini, karena mereka dalam kategori masuk daerah yang tidak aman. Yang mana di sini dari sejumlah guru honorer yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi, sebenarnya di sini diupayakan untuk bisa diangkat semua pada seleksi P3K tahun 2022 ini dengan cara yaitu untuk jumlah formasi di tahun 2022 inilah merupakan penjumlahan dari sisa formasi 2021 dan formasi yang telah diusulkan oleh Pemda tahun 2022. Namun di sini untuk total formasi yang sudah diajukan inilah baru 343.631. Padahal untuk total kebutuhan formasi ini adalah 970.410 teman-teman. Inilah semuanya termasuk dalam
guru agama ya. Sehingga di sini dari sisa formasi yang di sini sudah fix ya, sudah resmi untuk formasi yang sampai saat ini sudah diupdate, inilah ada sekitar 343.000. Sehingga di sini kalau misalkan untuk mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade pun ini tentunya sebenarnya sudah cukup. Namun untuk persebaran dari guru honorer yang sudah lulus passing grade dibandingkan dengan Pemda yang mengajukan formasi, ini kan juga tidak seimbang. Sehingga dapat dikatakan seperti ini oleh Ditjen GTK, yang mana dikategorikan bahwa di sini diberikan sebuah grafis ya, grafis yang mana di sini untuk daerah yang berwarna hijau ini dalam kategori sangat aman. Yang mana sangat aman, inilah sisa formasinya ini lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Ini ada sebanyak 98 instansi. Nah, di sini contohnya adalah di daerah Maluku, ini sudah bagus ya. Untuk di sini ada 9 daerah, 9 Pemda. Ini sudah kategori hijau. Kemudian yang Malut ini ada 8 dan seterusnya. Jadi daerah-daerah yang hijau inilah kategori yang sudah aman, teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang kategori tidak aman inilah yang berwarna kuning ya. Ini ada 2 daerah, kemudian ada 2 daerah, ada 1 daerah yang mana di sini diartikan untuk yang warna kuning ini adalah yang mana sisa formasi ini adalah lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Ini ada sebanyak 105 instansi. Nah, berikutnya kategori tidak aman jika sisa formasinya ini lebih kecil dibandingkan dengan yang lulus passing grade. Nah, di sini untuk yang bagian tidak aman, tentunya di sini untuk mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade pun di sini tidak cukup. Apalagi nanti kalau misalkan akan dibuka untuk seleksi yang kedua, yaitu melihat background check untuk THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Ini nanti nggak akan cukup. Apalagi di sini untuk daerah yang masuk kategori sangat tidak aman. Inilah yang berwarna merah ya. Inilah sangat tidak aman. Ada berbagai macam daerah. Ya, ini sisa formasinya itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Sehingga untuk mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade pun ini nanti nggak akan cukup. Apalagi kalau misalkan di sini harus diturunkan untuk sisa formasinya itu ke seleksi mekanisme kedua dan juga ketiga, yaitu umum. Yang kedua itu adalah background check. Sehingga di sini kita untuk melihat peluang kita bagaimana. Nah, bagi daerah, teman-teman yang mungkin berada di daerah yang sudah mendapatkan warna hijau ini patut bersenang. Nah, senangnya bagaimana? Dikarenakan untuk sisa formasinya ini adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan guru honorer yang sudah lulus passing grade. Artinya teman-teman peluangnya lebih besar ya. Itu bukan hanya peluang bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade artinya bisa diangkat semuanya, namun juga untuk peserta kategori kedua, yaitu melalui background check dan juga verifikasi untuk guru honorer sekolah negeri di atas 3 tahun dan juga THK 2, artinya masih ada sisa untuk kita tempati. Begitu juga dengan kita pelamar umum, tentunya kita masih punya tempat untuk nanti tempat kita bersaing untuk mendapatkan jabatan P3K ini. Nah, terkait tentang mekanisme yang sudah diatur dan juga formasi yang sudah dibuka, tentunya di sini kita sudah bisa melihat bersama bahwa upaya Kemdikbudristek, Pan RB dan juga pihak terkait itu sudah sangat serius untuk memikirkan kita para guru honorer supaya di tahun ini kita bisa diangkat P3K semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tahun depan 2023 November itu kan sudah berlaku ya untuk penghapusan tenaga honorer. Nah, inilah upaya sangat besar dengan memberikan banyak formasi sehingga kita banyak yang diangkat di tahun ini. Namun di sisi lain, daerah juga mungkin memiliki urgensi mengapa formasi tidak bisa diberikan sebanyak mungkin sesuai dengan arahan dari Kemdikbudristek. Namun sebagai guru honorer kita marilah tetap selalu bijaksana menunjukkan etika keguruan kita, baik itu dalam berkata, bersikap maupun juga berbuat yang mencerminkan sifat seorang guru. Sehingga kita, jika memang kita rezeki, insya Allah kita akan diangkat tahun ini. Jika memang belum, insya Allah tahun depan kita akan terakomodir. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Kita harus tetap bijak menghadapi segala situasi yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.